Di usia tahun 2024 tinggal 1 hari lagi, maka berhati-hati. Karena momentum pergantian tahun biasa dibarengi dengan tragedi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati juga menghadapi tahun 2025 yang ternyata masih sangat rawan. Lewat kartu tarot yang dibaca tidak hanya secara verbal, Madam Tiara melihat banyak tanda-tanda bahaya yang dinyalakan di tahun depan karena banyak bencana yang mengguncang. Sinyal bencana yang ditangkap Madam Tiara terjadi mulai dari gelombang tinggi di lautan hingga gunung meletus. Setelah itu akan muncul kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen. Belum lagi kelesuan ekonomi yang baru akan tertolong mulai bulan 5. Tapi benarkah bakal terjadi paceklik karena banyak gagal panen? Lalu akankah tahun 2025 nanti juga akan dihebohkan dengan munculnya virus serupa COVID-19? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Satu hari menuju pergantian tahun, masih banyak sinyal bencana yang mengancam keselamatan jiwa. Bukan hanya banjir dan longsor, yang niscaya karena curah hujan yang semakin mendekati puncaknya. Ancaman besar di tahun 2025 juga datang dari gempa bumi. Ahli tarot Madam Tiara mendapatkan tanda-tanda buruk dari kartu-kartu yang dibaca, terutama yang berhubungan dengan gempa bumi. Karena ada tanda-tanda gempa besar yang magnitudonya bisa mencapai 6. Kerusakan yang ditimbulkan tidak main-main, karena gempa akan datang secara beruntun hingga 10 kali. Bersama gempa bumi dan curah hujan tinggi, suasana mencekam akan dialami oleh mereka yang berada di radius bencana gunung berapi. Beberapa gunung api yang selama ini sudah aktif akan mengalami gejolak dengan intensitas tinggi. Gunung-gunung berapi yang masih aktif di dunia, ya, dan yang paling banyak tuh ya di Indonesia, di Nusantara. Jadi tahun 2025, tapi jangan panik ya, tidak akan terlalu tidak akan terlalu merusak ya. Dampaknya tidak merusak gempanya, tapi akan sering terjadi gempa bumi. Di sini mungkin ada 10 kali. Gempa yang saya harap sini Madam Tiara lihat sih mungkin tidak lebih dari 5,5 lah ya. 5,5 sampai 6 skala Richter SR. Semoga tidak demikian ya, tidak lebih dari 5,5. Karena kalau sudah 6 ke atas apalagi 7 SR itu udah bisa jadi peringatan tsunami ya. Okay. Bisa tanya BMKG nanti. Ada 10 ya, 10 kali. Lumayan. 5,5 sampai 6,5 SR skala Richter. Okay. Vibrasinya itu ya. Rasa trauma pada penyebaran penyakit corona agaknya memang sulit dihapus. Tapi celakanya, di tahun 2025 nanti akan datang wabah baru yang mirip-mirip corona. Yang perlu diwaspadai adalah 13 area di Indonesia yang akan menjadi epicentrum pandemi. Wabah ini akan cepat menyebar karena ditularkan oleh hewan peliharaan yang banyak dipelihara orang. Tapi rupanya wabah tidak hanya mengancam keselamatan manusia, karena di pertengahan tahun akan muncul hama yang menyerang pertanian. Setidaknya ada 11 area yang bakal mengalami kerusakan parah, sehingga
menimbulkan paceklik akibat gagal panen terjadi di mana-mana. Akhir tahun ini, mungkin sampai April ya atau Agustus tahun depan, itu akan ada kemarau ya. Kemarau ini lumayan sih, akan ada 11 area di Indonesia yang akan terdampak kemarau lumayan. Ya. Tidak begitu meresahkan tapi lumayan menyusahkan nantinya. Karena efeknya kalau kemarau itu kasihan ya, akan sulit bagi para petani ya, pekebun itu bakal susah untuk pengairannya, irigasinya seperti apa, dan bisa mengganggu dari tadi ya ketahanan pangan juga. Kemarau ya, 11 kali kemarau, 11 area akan terdampak kemarau. Selainnya itu juga ada semacam apa ya, mungkin nanti akan ada wabah ya, wabah yang datangnya dari hewan, binatang. Di situ ada wabah penyakit yang dibawa oleh agen penyakitnya, kali ini adalah hewan berkaki 4. Kalau di sini terlihat seperti anjing atau tikus raksasa. Kita lihat ya nanti ya, semoga tidak fatal ya. April 2025. Oh, bulan April. Ya, bulan April. Maaf, COVID masih, tapi sepertinya masih fatal, death. Artinya ini death itu artinya kematian. Kalau secara literal ya kematian, benar-benar kematian bagi seluruh umat, seluruh makhluk hidup. Masih ya, COVID masih melanglang buana. Ini bisa sampai ada 13 area yang terdampak COVID. Selain ada virus, mulai memasuki triwulan pertama tahun 2025, terutama masyarakat di pesisir Banten perlu mewaspadai pergerakan anak Gunung Krakatau. Gunung paling berbahaya di Selat Sunda ini bisa memberi ancaman besar karena akan menunjukkan sebuah kemurkaan. Madam Tiara mengingatkan jika anak Gunung Krakatau meletus, ancamannya akan jauh lebih besar, sebab bisa mengundang bencana besar meluapnya air laut. Ini ada sosok induk ya, sosok ibu, mother figure di sini. Bisa jadi kalau mother figure saya ingatnya gunung volcano yang aktif, induk Krakatau. Hati-hati, induk Krakatau. Kalau kemarin 4 apa 5 tahun lalu kan baru batuk-batuk itu anak Krakatau, induknya masih adem ayem, tapi tsunami-nya lumayan, sampai 2 kali tsunami. Yang sampai maaf korbannya itu anggota grup Seventeen, grup band Seventeen yang lagi manggung di after Christmas atau menyambut tahun baru ya. Waktu itu saya bekerja di hotel itu juga sebenarnya sebagai asisten art director. Saya tidak terdampak karena saya lagi on the way menuju ke hotel TKP itu. Tempat tsunami 2 kali terjadi. Jam 9 malam, jam 9 pagi. Sepertinya induk Krakatau akan mulai aktif lagi. Tadi volcano ya, bulan 12, ada angka 12 ini. Semoga bukan bulan ini. Karena 5 tahun lalu terjadinya bulan 12, menjelang akhir tahun juga. Ini ada 12 juga. Entah 12 2024 atau 12 2025. Induk Krakatau. Hati-hati ya. Memasuki tahun baru 2025, harapan memang selalu menjadi doa bersama. Tapi nyatanya, tahun depan masih banyak hal yang tidak akan sesuai dengan harapan, terutama dari sisi perbaikan ekonomi. Lewat kartu tarot, Madam Tiara merasakan ada suasana tidak kondusif pada sisi perekonomian. Resesi dunia hingga perang menjadi salah satu hulu picu sulitnya perekonomian kita. Tapi jangan keburu pesimis, karena kartu tarot milik Madam Tiara juga mengirimkan sinyal baik. Setidaknya, meski di awal-awal terasa berat, tapi memasuki panca candra, akan ada tanda-tanda perekonomian membaik.
Finansial sejauh ini kayaknya belum begitu baik ya. Masih dalam musim keprihatinan, iklim keprihatinan. Walaupun secara finansial kita belum begitu berjaya ya, belum bisa begitu mapan di 2025. Tapi kita sudah persiapan menuju mau jaya. Tapi membutuhkan 1 tahun. Jadi 2025 istilahnya kita baru start up ya. Mungkin nanti di 2026 ya. Atau sebentar, sini 7 ya. Jadi akan ada banyak keberuntungan bagi generasi berikut. Kabar bencana barangkali bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Potensi ancaman bencana selalu ada karena negeri ini berada di peta rawan bencana. Tapi benarkah tahun depan juga banyak tragedi kecelakaan? Akankah ada pesawat jatuh yang memakan banyak korban jiwa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana-bencana besar seperti gunung meletus, gempa bumi hingga banjir bandang memang pasti terjadi. Sebab Indonesia berada di area yang memungkinkan bencana-bencana tersebut datang setiap saat. Tapi pada tahun 2025 yang mengerikan bukan hanya ancaman bencana alam. Karena Madam Tiara melihat akan ada 14 kali kecelakaan maut di jalan raya, dan semua mengakibatkan banyak korban jiwa yang kondisi jasadnya sangat mengenaskan. Bisa sampai 14, bisa sampai 14 kecelakaan kereta api utamanya. Maut juga akan datang dari udara dan laut. Kartu tarot yang dibaca Madam Tiara memberi sinyal ada pesawat yang jatuh ke tengah laut, korbannya sudah pasti tidak sedikit. Insiden pesawat yang mengerikan ini akan menjadi sangat menghebohkan karena memang sudah lama tidak terjadi hal serupa. Tapi memang tahun depan kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan unsur lautan akan sangat menggiriskan. Tidak hanya menelan pesawat yang jatuh, laut juga membuat sebuah kapal penyeberangan mengalami tragedi. Jumlah korbannya pun fantastis, karena kapal sedang dalam kondisi penuh penumpang. Ada pesawat jatuh 2025. Akan ada 1 kali peristiwa pesawat udara jatuh. Jatuhnya kayaknya di atas langit, di atas laut. Di atas laut atau di danau sepertinya. Ya. Dan ini lumayan heboh nanti, ada 1 kali. Sepertinya di 1 ya, angka 1. Korban jiwa ada sih. 10 sampai 15. Kapal laut. Ada, mungkin di bulan Februari akan ada peristiwa 2 kapal laut tenggelam atau tabrakan atau menabrak apa gitu ya, sesuatu batu karang atau gunung karang yang ada di bawah laut. Lantas, mengapa tahun depan disebut sebagai tahun perceraian para selebriti? Benarkah ada pasangan senior yang selama ini jadi panutan bercerai? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Suasana yang akan penuh drama juga akan terjadi di panggung para selebriti. Salah satunya duka berkepanjangan karena wafatnya sosok populer. Kabar mengejutkan ini menjadi perbincangan panjang
oleh karena yang meninggal adalah artis muda yang namanya sedang membahana. Karirnya pun sedang berada di puncak sehingga memiliki banyak penggemar. Selain diisi berita duka, tahun 2025 juga diramalkan menjadi tahun perceraian karena ada aura yang dianggap kurang baik bagi pasangan selebriti. Itu yang membuat fenomena perceraian sangat marak. Dramatisnya fenomena itu tidak hanya menimpa pasangan muda yang rawan konflik, tapi menimpa pula pasangan senior yang selama ini dianggap sebagai pasangan panutan. Bercerainya akan tambah banyak. Kabar burungnya hanya tadi 8 pasangan. Tahunya ternyata ada 9 pasangan. Nanti satu pasangan tuh menyusul ya. Mungkin di bulan 9 ya. Bulan 9 berarti bulan apa tuh? Agustus, September ya. Akan banyak ketuk palu persidangan cerai. Skandalnya banyak sekali. Jadi lagi tuh seperti kasus pasangan BW sama P. Itu udah cerai belum? Udah ya. Sesuai ramalan Madam juga kan dari setahun lalu. Akan terjadi lagi pasangan seperti itu, luar biasa harmonis, di luarnya kelihatan, di luar kayak harmonis baik-baik aja. Malah mungkin dari ini XII ya 12 sudah mulai ada perpecahan pasangan artis. Nah nanti penyebabnya karena ya ada pihak ketiga, perselingkuhan, dan pihak ketiganya ternyata nggak jauh-jauh orang terdekat juga, masih di ring satunya mereka. Aktor muda sih, aktor muda menikah dengan artis muda. Mungkin juga beliau itu termasuk masuk politik ya, atau pendukung partai merah, pasangan artisnya. Dan mungkin di bulan 12, malah tanggal 12, mungkin nanti di tanggal 12 Januari terkeluar kabar miring tentang skandal perselingkuhan, nanti juga perceraian seperti itu. Nah ini ada 9 ya, akan ada 7 pasangan artis yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ya, nanti puncaknya di bulan 7 atau tanggal 7 Januari atau bulan 7 itu bulan Juli ya, baru akan terkuat ke media massa. Tinggal 1 hari usia tahun 2024, tapi ancaman bencana alam tak kunjung mereda. Dalam telisik batin ahli spiritual, banyak yang akan terjadi di tahun 2025 nanti, terutama yang berhubungan dengan bencana. Banjir masih jadi yang perlu diwaspadai karena merupakan bencana langganan. Juga gempa, gunung meletus, hingga potensi ancaman dari lautan. Kondisi tahun 2025 akan terasa berat karena di sisi ekonomi diprediksi belum akan ada perbaikan. Tapi setidaknya, mari selalu berharap tahun depan yang tinggal 2 hari lagi tetap membawa rasa bahagia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.